kita selesai. Semoga para Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Agung, pada hari ini kami akan memulai melaksanakan musyawarah cabang HDCI dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah pelaksanaan musyawarah hari ini sebagai kegiatan bermanfaat bagi kami. Korban bencana Cianjur, itu kita ada sumbangan ke sana, dan juga kemarin pada saat Hari Pahlawan Tour kita sumbang 1 ton beras di Surabaya, perwakilan bangun musalah presisi di Polrestabes itu disampaikan juga. Alhamdulillah sudah jadi. Itu dalam waktu hanya 2,5 bulan. Di sini ketuanya kemarin Brodol mungkin tidak hadir, lagi sibuk di daerah atau umroh. Oke, jadi memang betul HDCI mendukung program juga recovery, program pemerintahan kita untuk pariwisata dengan touring, apalagi sosial. Dan tak lupa juga saya ucapkan kepada pengelola Manunggal atas tempatnya yang begitu nyaman, Pak Hasanuddin ya. Saya terima kasih banyak. Beliau tadi malam sampai Bagada menyiapkan, dan juga teman-teman OSE, Ketua OSE. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan PLT Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia Pusat. Maka dari itu izinkan saya mengundang Bro Husdi Karyono untuk memberikan sambutannya. Terbanyak kepengurusan, artinya terbesar dan terbanyak. Kalau kita bicara terbesar dan terbanyak, kita berbicara pada tataran kuantitas. Lantas tadi saya ada ngobrol-ngobrol dengan Panglima kegiatan-kegiatan kita. Ini yang merupakan tantangan kita ke depan, Pak Panglima, bahwa kita tidak ingin menjadi organisasi yang terbesar secara kuantitas, tapi juga yang ingin terbesar secara kualitas. 2023 adalah keniscayaan. Saya hanya mau memberikan pesan kepada teman-teman semua bahwa sekarang ini di grup-grup WA, baik itu di grup WA yang ada di pusat, di daerah maupun di cabang, saya yakin ada pertentangan, ada perbedaan pendapat. Tapi marilah kita sama-sama, jangan kita mempertentangkan perbedaan kita, karena itu akan menyebabkan perpecahan. Tapi marilah kita sama-sama membangun persamaan, membangun tujuan yang sama-sama kita akan usung untuk membuat HDCI lebih baik ke depan. Saya yakin kalau teman-teman menggunakan nurani untuk bisa berpikir ke arah yang lebih baik, saya yakin teman-teman bisa menghadirkan sosok yang bisa mewujudkan itu. Tidak perlu dipertentangkan, bagaimanapun juga we never ride alone. Walaupun we are not together, but we always unity. Kita nggak perlu bersama-sama, tapi kita pasti akan bersama. Kalau bukan orang-orang sembarangan yang berkumpul, hasilnya itu bukan hasil yang sembarangan. Saya yakin hasil yang terbaik untuk pencapaian di Makassar, yang notabene pun akan membuat HDCI Indonesia jauh lebih baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan pada hari ini. Selamat dan sukses untuk pelaksanaan Munaslup. HDCI Makassar semakin jaya. HDCI, no complaint, no accident. Setia sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabang Makassar, dan juga boleh teman-teman media kita ambil dulu gambarnya. Boleh kita untuk pemberian tangan juga yang langsung diberikan oleh Ketua Umum HDCI Pusat, Ketua HDCI Cabang Makassar, dan juga Ketua Dewan Penasehat HDCI yang diberikan oleh para perintis dari Harley Davidson Club Indonesia atau yang mewakili pada pagi hari ini. Oke, kita mau bersama dulu. Lagi Pak, 2. Saya mengundang
Jenderal TNI Dr. Toto Imam Santoso SIP Makassar beserta tim. Yang saya hormati Dewan Pembina Pengurus Pusat Bapak Elias. Saya hormati Pak Kabig Dokes, tadi belum menyampaikan mewakili Kapolda, mewakili Kapolres, mewakili Kapolsek. Terima kasih pengabdian setia sampai akhir. Bapak-bapak, teman-teman, bro-bro, Harleyers Makassar dan ada yang daerah lain yang saya hormati, dan juga pejabat utama Kodam 14 Hasanuddin yang kita undang di sini untuk memeriahkan acara Muscap. Satu, asisten teritorial Kodam berdiri, Kolonel Persadalam. Yang kedua, Kepala Penerangan Kodam, Kolonel Rio. Yang ketiga, Komandan POM Militer Kodam 14 Hasanuddin. Yang keempat, Kepala Kesehatan merangkap Dokter Sunat. Kemudian yang terakhir dari Komandan Kodim Makassar, ini kolonel juga, Norman. Bapak sekalian, bro-bro, teman-teman, alias pada hari ini saya selaku Pangdam 14 Hasanuddin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan. Kalau orang Harley pasti dia cinta olahraga karena macam-macam. Yang kedua, sense of belonging, mencintai karena sering touring. Yang daerah belum kita tembus, Harley sudah tembus kemana-mana, tahu dari mana-mana, dan dia selalu ada di mana-mana, tetapi tidak ke mana-mana. Yang ketiga, charity, sosial. Setiap kegiatan Harley dibungkus dengan kegiatan sosial. Kemarin Pak Samsir cerita sama saya, sudah 2 kegiatan, tapi saya nggak bisa hadir di Palopo sama di Pangkep acara Harley. Artinya tidak menunjukkan eksklusif. Lalu yang keempat, inklusif, sama. Yang kelima, brotherhood. Semua orang Harley itu saudara. Orang Harley ke tempat daerah lain ketemu pasti nyari orang Harley. Ini saya buktikan, teman saya ke Malang mau ke sini bukan nyari saya, yang dicari ketua Harley Makassar. Berarti brotherhoodnya cukup bagus. Terus yang keenam, together, mempunyai jiwa bersama, sinergi, mengajak yang lain. Buktinya sekarang ini undang Pangdam, undang Kapolda. Kalau nggak perlu diundang, pengaruhnya nggak ada. Tetapi karena punya jiwa kebersamaan, ingin membangun suatu organisasi yang kokoh, maka Harley menerapkan prinsip itu. Terus yang ketujuh tadi, inklusif. Saya setuju, inklusif. Jadi sekarang ini istilah eksklusif itu sudah kedaluarsa. Kalau orang yang merasa lebih dari orang lain, sejatinya dia adalah orang yang paling rendah. Kalau bisa, teman-teman Harley harus menjadi bagian dari itu. Syukur-syukur menjadi pilot project dalam membantu mengatasi masalah di masyarakat. Saya off-roader, pemain juga. Setiap kegiatan pasti saya kemas dengan kegiatan sosial. Tidak boleh yang tidak ada sosial. Saya golfer. Setiap golf harus ada kegiatan sosial. Tidak ada amplop-amplop, tidak ada. Semua amplop yang menang kasihkan ke sosial. Karena kita sudah ngambil olahraga, sudah ngambil kebersamaan, sudah mengambil fair play-nya, sudah mengambil brotherhood-nya. Masa mau diambil lagi rezekinya, kasihkan orang lain biar mereka menikmati, dan saya yakin mereka lebih memerlukan daripada kita. Seperti hari ini saya terima kasih teman-teman sekalian melalui Pak PJS Ketua, inisiatif buat sunatan massal. Mereka menikmati, kan tidak mungkin mau kita disunat lagi. Ada? Mau? Pak Samsir mau sunat lagi?
Nggak disunatnya udah pendek, boleh sunat lagi pendek lagi habis. Diberikan mereka lebih senang. Alhamdulillah. Orang tuanya hemat biaya. Saya nggak tahu ya berapa, 200-300 ribu atau berapa, saya nggak tahu. Kasihan. Nah itulah nilai-nilai yang harus kita bangun. Kalau semua organisasi seperti ini, saya yakin negara kita insya Allah tidak akan goyang. Walaupun saat ini kita sedang ditekan isu inflasi. Terus kuat. Terus organisasi yang kita ikuti menambah beban pemerintah, menambah sakit hati masyarakat. Saya dibela diri Pak Pengurus Pusat, saya salah satu ketua yang tidak mau dibayar, tidak mau. Semua kemana-mana saya biaya sendiri, tidak mau, Pak kembalikan. Karena saya tahu itu uang dari orang susah, bukan uang dari orang muda. Kalau Harley kan agak lumayan lah, bisa beli sepeda motor. Kalau pencaksilat kan orang susah semua, saya balikkan. Tetapi tidak semuanya bisa, tapi tidak apa-apa. Kita pelan-pelan, kita kuatkan doa kita, mudah-mudahan step by step semuanya akan yang terbaik yang menjadi impian kita bersama. Dan insya Allah kalau semua seperti ini, ke depan negara kita akan bahagia, negara kita akan tentram, negara kita akan nyaman, dan semuanya bisa menikmati, tidak menjadi buruh di negara kita sendiri. Baik, Pak Ketua, Pak Penasihat, teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupi, kalau lama-lama nanti kasihan. Dan saya sangat appreciate terhadap teman Harley Makassar untuk penyelenggaraan di sini, dan mudah-mudahan kerjasama ini bisa ditingkatkan. Oh ya lupa, saya mengundang teman-teman Harley, ada posko kita di White House Club. Itu tempatnya bagus dan sangat representatif. Silahkan, mungkin Harley seminggu sekali atau 2 minggu sekali, silahkan dijadwalkan kumpul di sana. Bisa ngopi-ngopi, rokokan. Dan satu yang pasti saya tahu, orang Harley itu suka hiburan. Nanti kita siapkan hiburan di sana. Nah, tadi waktu Pak Ketua bilang nanti munasnya di Bali, wah cocok sekali, pas Pak. Banyak di Bali itu banyak ini Pak, apa namanya? Kalau kita istilah tanda berjumpa. Tepuk tangan yang luar biasa bagi baik, dengan demikian telah secara pasti kita berjalan ya dalam prosesi secara simbolis untuk membuka musyawarah cabang HDCI. Bahkan Bro Musika Demo, Bro Muhammad Syarifudin, Bro Samsul. Semuanya nomor 3, 2, 1. Boleh kita tepuk tangan yang luar biasa. Rasa cintaku dinamika persahabatan, kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemanikan kau merasa sepi bersama menang ku jalani warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Agenda selanjutnya yaitu kita memasuki sidang pleno pertama musyawarah cabang HDCI Kota Makassar. Tadi Bapak Panglima sudah membuka acara kita dengan
kami sepakat atau mengusulkan Andi Asrudin untuk melanjutkan Ketua Sidang Definitif pada hari ini. Setuju? Awas pecah. Baik teman-teman semua, anggota HDCI Cabang Makassar yang sempat hadir pada hari ini, Ketua Sidang Definitif sudah kita pilih untuk melanjutkan sidang pleno 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya sampai pengesahan Ketua Definitif nanti. Ketua Cabang HDCI Kota Makassar periode 2022-2025 ditutup dan menyerahkan palu sidang ini kepada Ketua Sidang Definitif. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang musyawarah HDCI periode HDCI Makassar periode 2022-2025 saya terima. Selanjutnya yang saya hormati peserta musyawarah HDCI Makassar, kita masuk ke sesi sidang pleno kedua, yaitu pelaporan pertanggungjawaban Ketua Penca HDCI periode 2019-2022. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood, salam silaturahim teman-teman semua. Saya akan membacakan catatan, bukan pidato, catatan tanggung jawaban HDCI periode 2019-2022. 1. Agenda kegiatan touring kami telah lakukan baik nasional dan regional, semua kami lakukan. Support event HDCI Pusat, alhamdulillah kami selalu hadir. Kedua, rapat kerja daerah karena pandemi kami lakukan 1 kali. Dalam rapat kerja daerah itu menghasilkan beberapa program kerja. Keempat, bakti sosial kita bersama lakukan, mungkin sudah tidak terhitung. Maksos yang terakhir ini saya laporkan rencana sunatan massal gratis 1000 anak. Alhamdulillah sampai hari ini tercapai 580 anak. Sisanya nanti kami akan cicil tiap Jumatan mungkin di Polresta Pelabuhan bekerja sama dengan Polrestabes Makassar. Kelima, pengadaan ambulans ini untuk mengantar jenazah saya sudah nggak bisa hitung lagi. Mungkin Bapak Mun juga paling tahu. Tiap hari yang meninggal dia tanya supirnya siapa yang terakhir. Keenam, kami HDCI Makassar mendukung dan membaur dengan klub motor besar lainnya dalam menyukseskan gelaran acara klub mereka dan saling menjaga silaturahim sesama bikers. Ketujuh, menjalin komunikasi silaturahim baik dari unsur pimpinan Polri. Baik, terima kasih Ketua HDCI periode 2019-2022. Selanjutnya kita masuk ke jadwal selanjutnya, yaitu tanggapan atas laporan pertanggungjawaban. Saya ingin bertanya kepada peserta atas laporan yang sudah disampaikan, dan kita lihat sendiri seperti apa yang sudah dilakukan oleh pengurus Penca selama ini, selama 3 tahun. Apakah di antara kita ada yang ingin menanggapi atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada? Oke, terima kasih. Dan laporan dari ketua serahkan kepada pimpinan sidang sebagai bentuk diterimanya laporan.
Baiklah, dengan telah diterimanya pertanggungjawaban pengurus ADCI periode 2019-2022, maka dengan ini Penja pengurus 2019-2022 dinyatakan demisioner. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya kira tadi kita sudah sepakat bahwa terkait dengan anggaran musyawarah cabang ini ada dua hal yang penting yang dilakukan. Yang pertama adalah memilih ketua, dan ketua akan menyusun pengurus. Yang kedua menyusun program kerja. Materi program kerja sudah ada, karena berkait dengan efisiensi waktu yang mau dilakukan, maka kita sepakat bahwa anggaran rancangan daripada program umum daripada cabang ADCI Kota Makassar ini kita akan menyusun nanti di acara rapat kerja daerah, ya, rapat kerja cabang. Mudah-mudahan waktunya tidak terlalu lama, dan kalau bisa kita rangkaikan dengan acara pelantikannya nanti, sehingga acara pelantikan rangkaikan dengan rakerda, dan ini kita menyusun untuk program umumnya dan program tahunannya, sehingga kita bisa tahu dalam 1 tahun berapa kali kita touring. Ini kemarin kita selalu dadak-dadakan, jadi buat catatan ketua terpilih yang akan datang agar program kerjanya betul-betul 1 tahun itu sudah bisa dirancang, karena dalam beberapa agenda tahunan dari beberapa ADCI yang ada di Indonesia kita sudah tahu jadwalnya, bahwa ada Lawasul, ada Indonesia Rally, ada Pos Jogja. Tahun ini ada Winday yang dilaksanakan pada bulan 5. Oleh karena itu, kepada ketua terpilih nanti dalam menyusun program ini betul-betul bisa menyusun. Yang kedua, kita mengatur ritmenya, yang mana menjadi skala prioritas kita bisa hadir. Kalaupun bisa hadir semua lebih bagus, kita bisa memperlihatkan identitas. Hasil musyawarah nasional luar biasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 27-28 Januari 2023 ini. Ini saran yang saya sampaikan, dan sebagaimana kita ketahui bersama, dinamika musyawarah nasional luar biasa ini dinamikanya cukup tinggi, ya. Tetapi saya selalu menyarankan kepada teman-teman di pusat bahwa janganlah menjadikan agenda musyawarah nasional ini membuat kita terpecah. Lebih khusus lagi kita yang ada di Sulawesi Selatan. Apa yang kita lakukan selama ini, kebersamaan sebagai brotherhood tetap bisa terjaga. Oleh karena itu, saya berharap kita tidak kemudian bisa dipecah belah oleh orang-orang yang mungkin berbeda terhadap apa yang kemudian sikap yang kita ambil dalam musyawarah cabang yang kita lakukan hari ini. Ya, saya secara pribadi memang melihat perspektif ke depan, bahwa ADCI memang membutuhkan figur yang betul-betul bisa membawa organisasi ini lebih maju ke depan. Rasanya Pak Jono kita sudah tahu, dia punya sumbangsi besar terhadap membangun ADCI. Pak Nanang 10 tahun sangat luar biasa. Pak Nanang selama 10 tahun membawa dan membuat catatan tersendiri buat ADCI. Mudah-mudahan musyawarah cabang ini akan betul-betul kita bisa menyepakati dan melahirkan. Silakan beda pilihan, tidak ada masalah. Tetap kita mengedepankan kebersamaan dan persaudaraan antara kita. Tetapi pandangan pribadi masing-masing bisa mengungkapkan siapa yang pas untuk antara organisasi ini ke depan yang lebih baik dan apa yang harus dilakukan. Saya kira itu pimpinan sidang. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa mendapat respon dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Itu tadi penyampaian dari Ketua Dewan Penasihat. Kesatu, mengesahkan calon Ketua HDCI Makassar masa bakti 2022-2025 sebagai berikut. 1. Bapak Samsir Nugraha. Oke, tidak ada lagi, tadi sudah ketuk palu ya. Kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesainya acara sidang musyawarah cabang HDCI Makassar tahun 2022. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 10 Desember 2022. Tertanda pimpinan sidang paripurna definitif musyawarah cabang HDCI Makassar, Ketua Asrudin, Sekretaris Bapak Aidil, anggota Bapak Indar Jaya, Omnino dan Papan. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada tahap pemilihan ketua. Jadi alhamdulillah Ketua HDCI periode 2022 periode 2025 ditetapkan Bapak Samsir Nugraha. Dan sidang pleno keempat kami nyatakan selesai. Untuk itu, karena sidang pleno keempat adalah sidang pleno yang terakhir, kami undang dengan hormat Ketua HDCI yang terpilih periode 2022-2025 untuk memberikan sambutan. Ala kadarnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi terpilih kita, Prof. Samsir, mengucapkan terima kasih dan terima kasih. Silakan Pak. Ya, baik. Teman-teman peserta musyawarah. Senyum ketua. Senyum ke Nino. Oh Nino, senyum. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya berdasarkan tata tertib yang kita sudah sahkan, agenda sidang yaitu kami sampaikan bahwa sesuai dengan ADART, ketua terpilih sekaligus menjadi ketua formatur. Nanti ketua yang terpilih akan menyusun komposisi kepengurusan HDCI Makassar periode 2022-2025. Selanjutnya hadirin kita foto bersama untuk dokumentasi anggota HDCI Makassar. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyajian acara sidang musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan MC. Baik, sesuai dengan Sidang ini menandakan bahwa musyawarah cabang ini legitimate. Oleh karena itu, teman-teman pimpinan sidang nanti melengkapi rantus-rantusnya, rancangan keputusan diisi kembali semua dan disiapkan agar bisa segera disampaikan ke pusat setelah sidang ini. Terima kasih. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, pengurus BEM menyerahkan petaka ini kebesaran HDCI kita kepada ketua terpilih Prof. Samsir. Silakan Pak. Ayo, Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali.
Pak Sahroni yang datang di sini, ya saya tidak bisa sebut satu persatu. Ketua ADCI Makassar yang baru saja terpilih, Bro Samsir, yang kita banggakan bersama, dan seluruh teman-teman yang hadir yang juga saya tidak bisa sebut satu persatu. Kita baru saja melaksanakan musyawarah cabang yang salah satu rekomendasi yang kita keluarkan adalah meminta dan memutuskan bahwa calon ketua umum ADCI dalam pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa yang akan datang itu adalah Ahmad Sahroni. Dan putusan ini bukan keputusan sepihak. Putusan ini putusan tertinggi karena dilahirkan dalam proses musyawarah cabang dan dilahirkan dalam bentuk rekomendasi. Sidang musyawarah cabang ADCI Makassar menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan calon ketua umum HDCI Pusat, Bro Ahmad Sahroni, masa bakti 2023-2026. Nantinya untuk memberikan sedikit pengantar dan sekaligus bersilaturahmi dengan para biker ADCI yang ada di Kota Makassar. Demikian, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ayas, yang saya hormati Pak Ketua, Pak Samsir, dan yang saya hormati para teman-teman semua yang hadir, dan untuk para istri yang menemani suaminya. Yang pertama, terima kasih sudah mendukung saya untuk menjadi Ketua Umum HDCI masa depan. Dukungan ini adalah tidaklah mudah karena perjuangan masih sebulan lagi. Demokrasi terbuka karena ini adalah negara demokrasi, baik dalam organisasi kecil maupun organisasi besar. Tapi bagaimana soliditas organisasi itu tetap terjaga dan harum namanya. Kalau ngelihat cerita dari hari per hari, Pak Samsir kan, saya ngelihat terus perkembangan, tapi saya tidak mau tanggepin. Pak Samsir izin, saya tidak akan menanggapi apapun yang terjadi, sekalipun kebencian kepada saya pribadi, saya tidak akan pernah nanggepin. Silakan ini berproses. Proses pendewasaan dalam organisasi barulah HDCI dilakukan sekarang ini. Coba kalian teman-teman organisasi cuman karena otoriter suruh bikin surat dukungan, lu dukung si ini, lu dukung si ini, tapi teman-teman nggak tahu, calon-calonnya nggak ngerti. Nah, ini yang tadi Bro Iyas bilang, sampaikan bahwa keterbukaan demokrasi sudah berjalan. Menentukan sikap itu adalah bagian daripada demokrasi. Seperti halnya nanti 2024 negara kita menentukan calon presiden, siapapun presidennya. Ada lagi isu tentang bahwa Sahroni itu akan menggunakan HDCI sebagai politik pragmatis. Pak, saya sampaikan di Makassar, tolong direkam. Saya tidak akan menggunakan sedikit pun HDCI sebagai bagian dari politik saya. Tapi saya akan menggunakan HDCI makin keren, HDCI makin besar. Dan HDCI ini nggak boleh menjadi HDCI yang otoriter, yang seolah-olah punya kelompok orang lain. HDCI ini bukan milik perusahaan.
HDCI adalah milik semuanya. Dan inilah teman-teman lakukan saat sekarang, menjaring ketua umum yang baru, keterbukaan itu ada. Makanya sekarang lagi diributin masalah internal dan eksternal. Bapak Ibu, saya ber-KTA, bukan orang yang masuk tanpa KTA. Jadi alhamdulillah Pak Samsir walaupun belum kenal, beliau adalah saya anggap sebagai abang yang ngerti dalam berdemokrasi. Kalau orang yang ngerti demokrasi pasti paham cara demokrasi beralur berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pak Ketua tim saya ini Alken adalah yang saya selalu bilang untuk santun dan humanis sekalipun dicaci maki. Jadi teman-teman jangan khawatir, saya tidak akan mempermalukan orang-orang Makassar, tidak akan mempermalukan HDC Makassar. Saya akan jaga dengan pride yang cukup, yang luar biasa, maka saya jaga teman-teman sekalian untuk masa periode yang akan datang bila mana saya diamanahkan menjadi ketua umum. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa kalau belum memegang amanah sebenarnya. Tapi kalau sudah memegang amanah sebenarnya, mari kita duduk sama-sama untuk membangun HDCI lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.